Baru siap akad, kita selalu dianjurkan oleh Nabi baca doa, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Apa itu tabaraka yang akar katanya baraka? Dalam bahasa Indonesia sering kita menyebutnya dengan kata berkah. Apa itu berkah? Tentu begitu. Apa itu berkah? Ternyata makna berkah itu Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang sangat banyak yang Allah taburkan pada kita. Ibu menanak nasi, yang ditanak nasinya untuk 2 orang di rumah. Hampir selesai masak, lauk pauk tersedia, pintunya diketuk oleh tamu, datang lagi 2 orang. Akhirnya makanan yang disediakan untuk 2 orang dimakan oleh 4 orang. Keempat-empatnya kenyang, nasinya, lauk pauknya cukup. Lalu kita berkata, nasinya, makanannya berkah. Bapak dapat proyek, sesuai SOP-nya proyek ini diselesaikan 6 bulan, 5 bulan tuntas dengan laporan-laporannya. Lalu kita berkata, wah, berkah waktunya. Ada kakek nenek yang sudah usianya 95 tahun, 90 tahun. Mestinya kan kalau baca Quran pakai kacamata, kalau mendengarkan sesuatu pakai alat bantu pendengaran, kemana-mana, ke pasar atau kemana, dibantu oleh anaknya atau cucunya. Ini 95 tahun umurnya, baca Quran tidak pakai kacamata, pergi kemana-mana tidak dipandu oleh anak cucunya, bisa menyetir lagi. Lalu kita berkata, berkah usianya. Jadi apa sebenarnya makna kata berkah ini? Kebaikan yang Allah berikan begitu banyak yang Ia taburkan kepada kita, sehingga apabila kita membaca dari tafsir atau terjemahan dari perkataan tabaraka kitab-kitab Al-Quran dimanapun, maka tidak ada yang bisa diungkapkan oleh para ulama menjelaskan ayat itu kecuali dengan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Gitu. Itu sebabnya mengartikan tabaraka itu oleh para ulama, Maha Suci Allah, pengakuan yang dalam bahwa kebaikan Allah tertabur kepada kita begitu banyak sekali. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Kalau ada di antara kita yang dititipkan Allah kekuasaan menjabat A, B, C dan D, itu hakikat yang memilikinya Allah, bukan kita, titipan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah hakikat pemilik kekuasaan itu Allah, bukan kita manusia. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah memberikan kekuasaan bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah juga mencabut kekuasaan bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ia mampu berkehendak untuk memuliakan seseorang bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah juga bisa menghinakan seseorang yang Ia kehendaki. Baru diangkat dari kepala daerah, namanya telah terlist dalam list KPK. Habis hancur reputasi. Dalam genggamannya seluruh kekuasaan, dan tiap-tiap sesuatu Allah itu Maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, di antara kita mungkin ada yang berkata, saya ini lemah. Jangan lupa, Allah berkuasa membuatnya jadi kuat. Banyak usianya lebih muda dari bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tidak ada kekuatan untuk datang ke masjid. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz, kami masih miskin, berusaha. Mantapkan doa. Allah berkuasa membuatnya kaya raya. Banyak contohnya. Dulu dia adalah pedagang asongan, sekarang 3-4 kedainya di pasar raya. Di antara kita mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz, kami masih bodoh, masih jahil, diajarkan 2, lupa 3. Jangan lupa, belajar sungguh-sungguh, ikut pengajian. Allah berkuasa membuatnya jadi pintar. Iya. Di antara kita mungkin ada yang berkata, kami kok masih muda Pak Ustadz, powerful, kuat. Jangan lupa, Allah juga berkuasa menghilangkan kekuatannya. Datang stroke, habis cerita.
Di antara kita mungkin ada yang berkata, masalah pitih kecil, tinggal gesek, banyak sekali harta benda. Jangan lupa, Allah juga berkuasa menghilangkan harta bendanya, bangkrut, bankrupt, miskin, papa tidak punya apa-apa. Banyak contohnya, banyak contoh. Di antara kita mungkin ada yang berkata, oh soal ilmu pengetahuan, tidak, dari depan namanya, dari belakang namanya, profesinya. Jangan lupa, Allah juga berkuasa mencabut ilmunya. Itulah makna dari wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Tapi jangan ditanya Andika ya, Ustaz, kalau Allah itu maha berkuasa, apakah dia berkuasa untuk membuat satu lagi Tuhan seperti dia namanya juga Allah? Jangan ditanya. Ini pertanyaan tidak beradab. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah ayat kita berikutnya. Ayat yang kedua, Allah menyebutkan tanda kekuasaan Allah itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang, siapa dia? Yang maha berkuasa, yang telah kita sebutkan di atas tadi. Allah. Dia yang menciptakan kematian. Bapak Ibu, Allah menyebutkan ayat ini bahwa kematian itu makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana dia juga menciptakan kehidupan. Ayat ini menyebutkan kehidupan itu makhluk ciptaan Allah. Untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Karena kematian itu dan kehidupan itu kedua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah, maka seluruh yang diciptakan Allah itu pada waktunya nanti akan dibinasakan. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang diciptakan akan ada waktu binasanya. Sehingga terdapat dalam Sahih Bukhari, seluruhnya yang diciptakan itu nanti akan dibinasakan. Di hari akhirat ada satu lagi dari ciptaan Allah itu yang belum dimatikan. Apa dia? Ciptaan Allah bernama kematian itu sendiri. Lalu nanti di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datanglah ciptaan Allah bernama kematian itu dalam bentuk domba, dalam bentuk kambing kepada Allah, dan semenjak itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu tidak ada lagi ciptaan Allah yang bernama kematian, bermulalah kehidupan yang abadi yang tidak pernah ada matinya. Itu dia kehidupan akhirat. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah dia menciptakan kematian, dia menciptakan kehidupan. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Tanda kekuasaan Allah itu, Allah membuat sistem di jagat raya kita ini, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, begitu siklusnya. Itu bukti dari kekuasaan Allah. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang berkata, Ustaz, saya ingin hidup 1000 tahun lagi di dunia, kalau bisa tidak ada matinya. Kalau itu pertanyaan permohonan Bapak Ibu sekalian, silahkan cari saja bumi lain selain bumi Tuhan ini. Karena bumi yang diciptakan Allah ini sistemnya ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, begitu. Kalau ada di antara kita yang ingin hidup 1000 tahun lagi tidak ada matinya, cari bumi yang lain aja deh. Karena itu sistem yang Allah buat, tidak mungkin kita melawan sistem itu. Bukti dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena ini sistem, ada yang meninggal satu di antara kita, keluarga besar kita, tidak terima. Tidak mungkin, karena ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama dari ayat kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada makna yang kedua. Makna tafsir yang kedua dari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, al-mauta. Al-mauta itu adalah lambang atau satu simbol yang menunjukkan segala sesuatu yang menyedihkan, membuat pilu. Apa contohnya?
meninggal satu di antara keluarga kita, tidak beruntung perniagaannya, tidak naik-naik pangkat jabatannya, tidak lulus dalam ujian tertentu, ini semuanya masuk dalam kategori al-mauta, yang menyedihkan, yang memilukan. Allah juga menciptakan al-hayah, kehidupan. Al-hayah itu adalah lambang atau simbol dari segala sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan. Apa contohnya? Kelahiran anak, dapat cucu, beruntung perniagaannya, naik pangkat jabatannya, lulus pada ujian tertentu. Ini disimbolkan dengan al-hayah. Bukti dari kekuasaan Allah itu, dua keadaan ini silih berganti diperedarkan Allah kepada kita. Kalau ada di antara kita yang berkata, Pak Ustaz, saya ingin hidup di dunia ini, ingin bahagia terus, tidak ada sedihnya. Kalau itu permohonan kita Bapak Ibu sekalian, cari saja dunia lain selain dunia Allah ini. Karena dunia Allah yang kita tempati ini, itu silih berganti. Kadang sedih kita, kadang membahagiakan, menggembirakan. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, jangan terlalu bersedih dengan apa yang Allah timpakan kepadamu. Jangan terlalu riang gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, kan begitu disebutkan dalam Al-Qur'an kan? Amal insanu idza mabtalahu, adapun manusia kalau diberikan ujian kepadanya berupa Allah menakdirkan, mengkadarkan sedikit harta kepada dia, komentarnya, Tuhanku telah menghinakanku, Rabbi ahanan. Bukan, Allah tidak sedang menghinakanmu, tetapi Allah sedang mengujimu. Begitulah manusia, bila Allah karuniakan kepadanya nikmat karunia, maka komentarnya apa? Komentarnya, itu kan Tuhanku sedang mengapresiasiku, memuliakanku. Bukan juga, Allah tidak sedang memuliakanmu. Terus ngapain? Allah sedang mengujimu. Gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di antara tanda kekuasaan Allah pada penafsiran yang kedua, ayat yang kedua ini adalah al-mauta, simbol dari segala sesuatu yang menyedihkan. Al-hayah, simbol dari segala sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin dipersepsikan baru oleh Allah pada ayat kita ini, diperkenalkan bahwa apakah ia yang datang itu menyedihkan seperti yang disimbolkan dengan al-mauta, atau yang datang itu menggembirakan yang disimbolkan dengan al-hayah. Itu Allah persembahkan kepada kita adalah sebagai ujian. Selama ini Bapak Ibu, yang terekam dalam pikiran kita, ujian itu adalah yang menyedihkan saja. Tidak naik pangkat jabatannya lalu kita berkata, sabar ya, kamu lagi diuji oleh Allah. Mungkin ada hikmahnya begitu. Tidak beruntung perniagaannya lalu komentar kita, sabar ya, kamu lagi diuji oleh Allah, mungkin waktu yang lain kamu akan beruntung. Tidak lulus dalam ujian tertentu, maka kita berkomentar, ada hikmahnya itu, sabar aja, kamu lagi diuji oleh Allah. Jarang kita berkomentar, Bapak itu naik pangkat jabatannya lalu kita berkata kepadanya, Pak, hati-hati Pak, Bapak dengan jabatan itu sedang diuji oleh Allah. Jarang. Tapi hakikatnya memang itu ujian, tapi jarang kita mempersepsikan begitu. Ibu itu sudah lama tak kunjung dapat anak, alhamdulillah dapat anak, dapat cucu. Lalu jarang kita berkata kepada yang dapat, Bu, hati-hati Bu, itu anak yang Allah titipkan, ibu lagi diuji oleh Allah dengan anak. Jarang. Padahal hakikatnya memang ujian. Survei di lapangan membuktikan betapa banyak orang yang sukses melewati ujian kepiluan, kesedihan, tetapi sedikit sekali orang yang sukses melewati ujian kesenangan, kemewahan, kebahagiaan. Meninggal satu di antara keluarga kita, lalu apakah mungkin dengan air mata yang berliter-liter keluar lalu kemudian nyawanya datang kembali ke mayat itu? Tidak mungkin. Maka oleh karena itu pilihan sikapnya bersabar. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan wabashshirus sabirin, beri kabar gembira mereka yang sabar.
Oleh karena itu banyak yang sukses. Walaupun Ustaz, tidak mudah untuk bersabar itu kalau kita mengalaminya. Iya, tapi banyak akhirnya walaupun tidak langsung bisa menerimanya, tapi waktu tertentu nanti akan dapat menerima. Banyak yang sukses. Tapi ketika ia diuji dengan nikmat, diuji dengan karunia, dengan pangkat jabatan, banyak yang gagal. Kalau lupa teman, lupa juga kawan, oh itu biasa tuh. Itu udah banyak. Dia sekarang jadi ini, lupa kawannya sama SMA dulu. Yang lebih parah dari itu ada lagi, lupa diri, sombong. Ada lagi yang lebih parah dari itu, diberi nikmat karunia dia oleh Allah, lupa dengan yang menciptakan, yang memberikan nikmat itu kepadanya, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam ayat kita yang kedua ini Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan al-mauta, satu yang disimbolkan dengan segala sesuatu yang menyedihkan, atau Dia menciptakan al-hayah yang disimbolkan segala sesuatu yang menggembirakan. Kedua-duanya itu ujian. Selagi kita masih di dunia ini, itu dalam bentuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Itu sebabnya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mereka yang melewati dua keadaan itu dengan iman. Hadis Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, luar biasa kalau orang itu beriman. Bagaimana luar biasanya orang beriman? Kalau yang Allah berikan kepadanya itu adalah cobaan, ujian yang memilukan, menyedihkan, maka pilihan sikapnya tepat. Apa pilihan sikap? Bersabar. Ujung dari pilihan sikapnya itu pahala besar. Itu sebabnya Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira mereka orang-orang yang dapat sabar. Surga. Bila orang beriman itu ditimpakan Allah, diuji oleh Allah dengan nikmat karunia, maka pilihan sikapnya juga tepat. Apa pilihan sikapnya Bapak Ibu sekalian? Bersyukur. Tidak lupa teman, tidak lupa anak yatim, fakir miskin, berbagi. Jadi kalau orang itu beriman, Bapak Ibu, kan dalam hidup ini dua aja yang terjadi. Kalau tidak senang, susah, ya kan? Dua itu nih. Kalau tidak dapat gembira, sedih. Bagi orang yang beriman, terserahlah, mau datang sedih, mau datang gembira, kedua-duanya sumber lumbung pahala. Begitu. Dengan syarat pilihan-pilihan sikapnya tepat. Dengan syarat pilihan sikapnya tepat. Nah, ini makna kedua dari tafsir ayat kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada di kalangan ulama tafsir yang menggarisbawahi, kenapa disebutkan ayat ini kematian terlebih dahulu, baru disebutkan kemudian yang kedua kehidupan. Bukankah kita sekarang hidup dulu baru mati? Di kalangan ulama berpendapat peletakan kata-kata ini didahulukan, ini dikemudiankan, ini dalam Al-Quran bukan sembarangan. Ada hikmah, ada rahasia-rahasia. Contoh, di dalam ayat yang lain Allah pernah mengatakan tentang pencuri. Tentang pencuri ini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan, kan begitu ya? Potong tangan. Sebagai ganjaran dari apa yang ia lakukan. Kenapa disebutkan pencuri laki-laki pertama, lalu kemudian pencuri perempuan yang kedua? Di kalangan ulama tafsir berkata, mayoritas dari pelakunya adalah laki-laki. Tidak tertutup kemungkinan ada mak-mak, ada ibu-ibu yang juga maling, mencuri. Maka ya disebutkan juga, tapi disebutkan adalah yang kedua. Ada juga yang berpendapat, ya, kalau bagi laki-laki mudah dikejar, ketahuan dikejar, lari, tembok-tembok dia akan loncati. Tapi kalau ibu-ibu mencuri, ketahuan, dikejar, lari, jumpa tembok, dia pakai rok, dapat tertangkap. Nah, itu diantara hikmah. Tetapi ketika Allah menyebutkan dalam surah An-Nur tentang penzina, mohon maaf ibu-ibu, Allah menyebutkan ibu-ibu terlebih dahulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, ya, bila belum kawin,
maka dalam Islam deralah, pukullah masing-masing 100 kali derah. Kalau sudah kawin bagaimana? Dirajam.